Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering ya mendengar orang yang bicara seperti ini. Saya mah hoream ngerjakeunana. Keur teu rarajeun. Mending sare deui we. Itu adalah kalimat yang sering kita dengar. Pada kesempatan ini, saya akan membicarakan tentang malas dan tips supaya tidak malas. Musuh terbesar dalam hidup kita bukan kompetitor kita, tetapi musuh terbesar diri kita adalah diri kita sendiri ketika kita malas. Malas itu adalah suatu kondisi seseorang yang mana orang tersebut tidak mau melakukan hal-hal yang sifatnya produktif. Biasanya ya kalau orang yang malas itu penyebabnya itu kan karena kurangnya motivasi, kebiasaan hidup malas, terbiasa dimanja, sifat-sifat tidak mandiri. Selain dari kurangnya motivasi, juga dari faktor biologis, misalnya tubuh kegemukan, dan juga dari pola hidup yang salah, seperti misalnya banyak makan atau karena kurang tidur. Males atau mager ya istilah zaman sekarang itu sering dialami oleh banyak orang. Namun meskipun sepele, tetapi rasa malas itu dapat menghambat aktivitas yang difokuskan dan membuat seseorang menjadi tidak maju, tidak sukses, dan tidak mandiri. Malas tidak boleh dibiarkan karena akan semakin banyak aktivitas yang terlewatkan. Dengan malas, maka produktivitas akan menurun, akan kehilangan kesempatan, dan akan mengalami kebangkrutan, juga termasuk kepada manusia kualitas yang rendah. Kemudian caranya bagaimana sih supaya kita tidak malas ya? Ada beberapa tips supaya kita tidak malas. Yang pertama, harus memiliki motivasi atau tujuan hidup yang kuat. Seperti misalnya ingin hidup tercukupi, ingin hidup sukses, ingin menyekolahkan anak-anak sampai tuntas, ingin memberangkatkan orang tua naik haji. Kalau bagi mahasiswa, ingin cepat selesai kuliah. Kalau bagi ibu-ibu rumah tangga, bisa menyelesaikan tugas ibu rumah tangga dengan baik dan tepat waktu, sehingga bisa belajar untuk memperbaiki kualitas diri dan pengembangan diri. Kemudian yang selanjutnya ya, tips supaya tidak malas, itu pola hidup harus benar. Makan yang bergizi supaya badan tetap bugar, tidak lemah, letih, lesu. Karena kalau orang kurang makan, maka badannya akan lemah, letih, lesu, cenderung sakit. Kemudian juga tidur harus cukup. Karena kalau orang kurang tidur, maka efeknya adalah malas. Kemudian tips yang selanjutnya adalah buat target yang harus dicapai. Misalkan ya, target jangka pendek. Dalam jangka waktu 3 bulan saya harus mengerjakan apa dan saya harus menyelesaikan apa. Kemudian target jangka menengah, kemudian target jangka panjang. Jadi buatlah target yang bisa memacu diri kita supaya kita terhindar dari rasa malas. Kemudian yang selanjutnya adalah hindari hal-hal yang membuat Anda malas. Misalnya ya, hidup santai, tidak mau keluar dari zona nyaman, ngecek-ngecek media sosial,
scroll media sosial, dan lain sebagainya. Kemudian tips yang selanjutnya adalah buat catatan harian, buat agenda acara. Jam berapa saya bangun, jam berapa saya menyelesaikan apa, sampai semua program tercapai. Kemudian saya akan mengutarakan tentang ciri-ciri orang yang malas. Biasanya orang yang malas itu ya menghabiskan waktu untuk nonton TV atau hanya melihat HP aja tapi tidak mengerjakan yang lainnya. Kemudian juga suka menunda-nunda pekerjaan. Kemudian juga selalu beralasan untuk tidak olahraga. Kemudian juga tidak merencanakan masa depan. Menghabiskan waktu untuk nonton TV dan media sosial jelas merupakan ciri-ciri orang yang malas. Karena jika tidak segera mengubahnya, hal itu akan berdampak negatif dalam hidup seseorang, termasuk masa depan. Kemudian ya, yang selanjutnya adalah jika Anda merasa malas, maka coba tanyakan pada diri Anda, apakah ini yang saya inginkan? Atau apa yang sebenarnya ingin saya lakukan? Tanyakan pada diri Anda untuk mengenal apa yang kurang dari diri Anda. Jika Anda sudah tahu apa yang salah dan apa yang harus Anda kerjakan, seharusnya Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan sekarang. Lakukanlah dengan penuh keyakinan. Lakukanlah dengan penuh semangat. Jika sudah tahu apa yang salah, maka perbaikilah. Perubahan kecil yang Anda lakukan akan membuka jalan lain yang dapat mengantarkan Anda pada perubahan yang positif. Jadi, bersiap dan lakukanlah perubahan, karena masa depan cemerlang telah menanti Anda. Mari kita perangi rasa malas, karena malas adalah musuh kita yang utama. Rasa malas adalah musuh yang utama dalam kehidupan kita. Jika kita tidak segera mengubahnya, rasa malas akan berdampak negatif dalam hidup, termasuk masa depan. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.